Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Arnold dari channel Koko Coder. Nah, di part 2 dari video kali ini, aku akan bahas tentang implementasi soal paduan suara. Sebelumnya, untuk ide mengenai solusinya, aku sudah bahas di part 1. So, buat teman-teman yang belum nonton part 1, silakan buka link yang ada di deskripsi video ini. Oke, langsung aja kita langsung bahas tentang gimana ya cara implementasi ide yang tadi aku udah jelasin di part 1. Oke, jadi ada banyak cara ya buat implementasi soal-soal seperti ini. Yang aku akan bahas di sini adalah cara menggunakan rekursif atau backtracking. Nah, pertama-tama kita buat struktur programnya dulu. Aku akan pakai template yang sudah aku bikin. Ya, tapi sebenarnya bagian ini nggak perlu-perlu banget ya. Jadi aku langsung hapus aja. Ya, aku juga nggak perlu ini sepertinya. Nah, oke. Kemudian kita akan baca input dulu di sini. Aku akan bikin variabel global di sini, misalkan M. Ini adalah banyak bebek ya. Oke, jadi di sini aku akan input M. Kemudian ada juga banyak grup, sebut aja N. Di sini ada grup yang kita bentuk. Kemudian di sini ada frekuensi suara dari setiap bebek. Nah, banyak bebek di dalam soal ini maksimalnya adalah 10.000 ya. Jadi kita bikin array yang size-nya 10.000. Ya, lebih dikit lah, 5 gitu. Misalkan adalah frekuensi setiap bebek. Oke, kemudian kita akan for dari 0 sampai M. Begini ya. Aku akan menggunakan zero base, penomoran dari 0. Kemudian input banyak grup yang mau dibentuk. Dan kemudian aku akan rec di sini. Ini adalah fungsi rekursi gitu ya. Jadi, oke, pertama kita akan bikin dulu. Sesuai di catatan aku tadi, pertama kita tentukan dulu banyaknya grup besar. So, kita bisa bikin di sini count APN n besar. Misalkan ini adalah banyaknya grup besar. N kecil, ini adalah banyaknya grup kecil. Jadi ini adalah banyak grup besar dan kecil yang ingin dibentuk. Kemudian di sini ada size besar, dan size kecil. Ini adalah ukuran dari grup besar atau kecil. Oke, kita akan hitung pakai formula yang tadi kita sudah bikin. Banyaknya grup besar yang mau kita bentuk adalah M di modulo N. Sedangkan banyaknya grup kecil yang mau dibentuk adalah banyaknya grup dikurangin banyaknya grup yang besar. Sedangkan size dari grup kecil ini adalah M dibagi N. Dan size dibagi grup besar adalah banyaknya size dari grup kecil ditambah 1. Dan aku akan bikin rekursi di sini. Rekursi ini kita akan bikin dulu ya. So, nanti kita tinggal panggil aja. Nah, di fungsi rekursi yang akan aku akan bikin dengan tipe void. Nah, di mana parameternya di sini adalah i itu adalah bebek nomor berapa yang sekarang menjadi bebek dengan frekuensi terendah. Jadi contoh nih, misalkan tadi ya, kalau di implementasi kita, misalkan belum ada apa-apa, belum ada bebek sama sekali ya. Nah, berarti sekarang i-nya itu 0 gitu. Tapi ketika kita tadi udah menetapkan batasan di sini gitu ya, misalkan oke, ini jadi satu grup ya. Nah, berarti sekarang i-nya di 4, seperti itu. Jadi i itu adalah bebek dengan frekuensi terendah yang belum masuk grup. Nah, habis itu aku akan bikin tadi kan kita tahu ya, banyak grup besar yang harus kita bentuk itu adalah N besar. Dan yang grup kecil itu N kecil. Jadi setiap kali kita membentuk grup besar atau kecil, nanti banyak grup ini akan dikurangi. Jadi kita pakai NB, sebut aja NB sama NK. Apa itu NB dan NK? NB ini adalah banyak grup besar yang sekarang harus kita bentuk. Maksudnya sekarang tuh apa, Kak? Nah, kalau kita lihat tadi, misalnya di contoh kasus yang tadi aku bikin di video part 1 ya, kita mau bentuk grup besar gini. Nah, di sini N besarnya itu 1 kan. Tapi ketika kita udah bentuk grup besar di sini, grup besar yang harus kita bentuk sekarang jadi 0. Nah, so di sini NB-nya 0. Mungkin kalian punya pertanyaan, kenapa nggak N besarnya aja yang dikurangin 1? Nah, kalau N besarnya ini sebisa mungkin N besar, N kecil ya, ini nggak kita otak-atik. Kenapa? Nggak kita ubah-ubah value-nya. Karena kalau kita ubah-ubah nanti kan, jadi misalnya nih kalau kita tadi udah balik lagi gitu kan, itu agak tricky ya. Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih gitu. Cuma aku sendiri dalam implementasi lebih prefer pakai parameter seperti ini. Oke, jadi nanti di fungsi kita ini kita akan dipanggil dengan rect 0 n besar, n kecil. Seperti ini.
Kenapa bisa gitu? Karena kan awalnya kita mau bentuk segini grup besarnya, yang kecilnya segini. Nah, kemudian dalam hal rekursi kita akan bikin base case, kedua transisi. Base case ini adalah kasus seperti apa yang membuat fungsi kita berhenti dijalankan. Oke. Nah, tadi kalau kita notice di penjelasan di part 1, kita akan berhenti ketika banyak grup yang sudah dibentuk itu tinggal sisa satu yang belum ada gitu. Jadi misalkan tadi kan di sini kita mau bentuk 3 grup ya. Nah, sedangkan di sini kita udah bagi, oh ini grup pertama, ini grup kedua. Nah, jadi kalau sisa satu grup berarti kita udah selesai sebenarnya. Oke, so kondisinya di sini adalah if NB tambah NK sama dengan 1. Kok bisa gitu, Kak? Ya, karena kan salah satu nanti pasti 0 kan, kalau ini jadi base case gitu. Ya, kalau misalkan kayak gini kan NB-nya 1, NK-nya 0. Jadi ya kalau banyak grup yang harus kita bentuk sisa satu lagi, mau itu besar, mau itu kecil, ya berarti itu base case-nya gitu. Nah, kita akan lakukan apa? Kita akan cetak jawabannya. Gitu. Cetak jawabannya gimana, Kak? Nah, sekarang kita akan ngomong di bagian transisinya gitu ya. Yang jelas di sini kita harus return dulu, karena ketika udah sampai base case ini, fungsi ini harus diberhentikan. Nah, jadi di sini kita bikin dulu cetak jawaban. Misalkan kita bikin aja fungsinya, nanti kita tinggal panggil. Misalkan cetak jawaban. Seperti ini. Nah, sekarang transisinya gitu ya. Nah, pertama kita akan mikirkan dulu bagaimana kita mencetak jawaban kita. Nah, jawaban kita akan disimpan dalam bentuk frekuensi-frekuensi. Jadi akan lebih bagus kalau misalkan kita menyimpan suatu struktur data yang bisa menyimpan banyak jawaban atau banyak data. Yang mana kita bisa pakai array, bisa juga pakai vektor. Kalau di C++, di sini aku akan pakai vektor. Jadi sebut aja, aku akan bikin vektor answer di sini. Bagi teman-teman yang belum pernah belajar vektor itu apa, mungkin aku akan jelaskan di video lain ya, atau mungkin teman-teman bisa cari sendiri di Google cara menggunakan vektor di C++. Singkatnya ini seperti array tapi size-nya dinamis ya, bisa diubah-ubah. Nah, di bagian transisi kita bisa lihat tadi kita akan mikirkan bagaimana kita masang batasan. Oke, ada dua alternatif kan. Pertama, bikin grup atau lebih tepatnya coba bikin grup besar. Alternatif kedua, coba bikin grup kecil. Nah, contoh di dalam kasus pertama, misalkan seperti ini. Nah, tadi di dalam kasus pertama, ya, yang di penjelasan part 1, grup yang mau kita bentuk itu 3, di mana ada 2 grup besar dan 1 grup kecil. Nah, di sini kita cek, mungkin nggak ya kita membentuk 1 grup besar. Nah, kapan kita nggak mungkin buat grup besar? Ketika bebek yang ada, bebek terbesar di dalam grup ini, yaitu 5, itu memiliki frekuensi yang sama tinggi dengan bebek terkecil dalam grup berikutnya yang belum ada. Nah, itu berarti kita nggak boleh membagi seperti itu. Nah, jadi secara general atau secara matematis kita bisa lihat seperti ini. Misalkan bebek sekarang yang kita ada itu I gitu ya. Nah, sekarang kapan kondisinya bebek ini, yang bebek terbesar di grup ini, itu sama besar. Jadi kita cek if frekuensi dari bebek I ditambah berapa? Ditambah size dari grup besar. Size dari grup besar tadi berapa? Ya, tadi kita udah hitung ya, size dari grup besar. Tadi kan misalkan size-nya 3, berarti 1 ditambah 3 itu 4. Dikurang 1, ya kan? Kenapa dikurang 1? Karena kita mau ngambilnya bukan yang ini, tapi yang ini ya. Nah, kalau ini sama dengan frekuensi F, I ditambah size dari grup besar, artinya kita cek, kalau kedua bebek ini nilainya sama, frekuensinya, maka kita nggak bisa kan? Nah, so kita nggak ngelakuin apa-apa. Sebaliknya, jika ini tidak sama, ya, jadi kondisi lawannya, kalau ini tidak sama, berarti dia bisa bentuk jadi grup besar. Contohnya di kasus ini, ya. Kalau kita lihat di sini kan dia bisa ya kayak 5 tambah ya bebek yang ini ternyata nggak sama ya kayak bebek ini. Jadi batasan yang kita bisa tetapkan atau batasan pertama itu adalah answernya kita coba pushback dengan apa? Dengan bebek yang ini, ya kan? Berarti ini kan tadi frekuensi dari I ditambah size besar kurang 1 ditambah 1. Tambah 1 kan karena kalau tadi ini frekuensinya 7, kita mau batasannya di 8. Seperti itu. Nah, setelah itu kan kita tadi udah bagi jadi grup besar ya. Nah, berarti di sini kita bisa bikin frek I ditambah size dari grup besar. Karena kan
tadi parameter pertamanya itu adalah bebek terkecil yang belum dapat grup. Kalau misalkan tadi size grup besarnya 3, berarti bebek terkecil yang belum dapat grup kan ini kan. Jadi tambahin aja dengan size besar. Seperti ini. Parameter keduanya apa? Grup besar yang harus kita bentuk. Nah, karena tadi di sini kita bikin grup besar, jadi di sini kita kurangin aja sama 1. Karena kan banyak grup besar yang harus kita bentuk, sekarang berkurang 1. Sedangkan untuk apa namanya, ya grup kecil tetap ya, karena kan apa namanya, kita tadi hanya bentuk grup besar seperti ini. Nah, kemudian setelah kita misalkan nih kita coba gitu ya, misalkan nih coba ya, tadi mungkin kasusnya belum sempat ada ilustrasinya, tapi anggaplah kita coba terus satu ketika kita fail, nggak bisa bikin grup. Misalkan contoh nih di sini kita bikin grup besar lagi, ya yang mana sebenarnya kalau di kasus ini sih nggak mungkin ya. Nah tapi anggaplah kasus itu terjadi, berarti kita nggak bisa bikin kan di sini karena kan batasnya 10. Berarti ada 2 kemungkinan kalau di sini nanti bikin grup kecil, tapi katakanlah bikin grup kecil nggak bisa juga di sini gitu. Nah berarti kan kita harus mundur kan, harus mundur. Nah ketika kita mundur, berarti batasan yang semula sudah kita tetapkan itu harus kita kosongkan kembali. Kenapa? Karena tadi kita tahu batasan yang udah kita taruh menghasilkan solusi yang tidak valid gitu. So kita bisa bikin di sini. Oh ya, sebelumnya di sini aku masukkan dulu jawaban kita karena harus jadi parameter. So untuk mencabut batasan yang tadi kita baru pasang, kita bisa pakai popback. Dimana kalau di vektor ini popback artinya membuang elemen yang paling terakhir atau paling belakang di vektor tersebut. Nah, itu kalau kita bikin grup besar. Nah, sekarang kalau bikin grup kecil, logikanya sama, kita cek dulu. Mungkin nggak ya kita bikin grup kecil? Caranya, kita cek DI tambah size dari grup kecil, kurangin 1. Ini nggak boleh sama dengan FI ditambah size dari grup kecil. Gitu. Nah, habis itu, kalau ternyata ini valid, kita tinggal masukkan. Ini mirip sama yang grup besar ya, cuma bedanya kan kita pakai size-nya size grup kecil. Gitu. Nah, ada alasannya kenapa aku bikin variabel terpisah antara besar dan kecil, supaya nanti kita nggak pusing dengan perhitungan matematisnya ya. Nah, ini ditambah size dari grup kecil, dengan di sini grup besarnya tetap. Grup kecil lah berkurang 1 kan, karena kalau tadi kita bikin grup kecil, dan jawabannya dimasukkan, ini di sini kita populate. Seperti itu. Nah, fungsi rekursi kita harusnya sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita tinggal bikin fungsi untuk cetak jawabannya. Nah, gimana fungsi untuk cetak jawabannya? Nah, di sini kita bisa bikin cetak jawaban kan, itu kita mau print vektor ini kan, answer. Jadi di sini kita bikin aja answernya sebagai parameter, terus kita loop aja size-nya. Gitu. Setiap elemen di dalam vektor ini kita cetak, kemudian kita kasih elemen. Nah, karena di sini kita cukup mencetak satu solusi aja yang valid, jadi begitu kita ketemu fungsi yang valid seperti ini, kita bisa langsung memberhentikan program kita. So, kita bisa pakai perintah di sini. Begitu kita selesai cetak jawaban, instead of kita pakai return, kita kasih aja exit null. Bedanya exit null dan return, kalau return, fungsi itu selesai dijalankan, tapi sebenarnya programnya masih berjalan dan mungkin memanggil fungsi rekursi yang lain gitu. Tapi kalau exit null, programnya udah langsung di stop aja gitu. Apapun yang masih berjalan, saat itu harus di stop saat itu juga. Jadi itu bedanya return dan exit. Nah, kita coba cek dulu apakah solusi ini valid. Nah, kita bisa lihat, oke, di sini ada error ya. Errornya apa? Oke, required 4 arguments. Oke, karena di sini kita panggilnya cuma pakai 3 parameter. Sedangkan fungsi ini, dia harus dioper dengan parameter keempat. Karena awalnya kita belum ada jawaban sama sekali, jadi kita oper aja vektor kosong. Seperti ini ya. Oke, nah kita coba tes lagi, kalau kita run. Nah, kayak di sini test case-nya fail ya, tapi dia di kasus ini misalnya. Nah, satu yang belum kita lakukan adalah kita belum mengurutkan frekuensinya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini batasannya kayak acak-acakan gitu. Nah, untuk memastikan itu kita sort dulu ya frekuensinya. So, kita bisa pakai library sortnya C++, seperti ini. Karena banyak bebeknya ada M. Jadi F plus M, F itu adalah array-nya. Harusnya di bug sorting, kalian udah belajar ini. Nah, sekarang kita cobakan lagi. Nah, ternyata di sini jawabannya berbeda. Nah, tapi ingat di soal ini, meskipun jawabannya beda, solusi kita akan tetap dianggap benar ketika pembagiannya itu valid. Ya, kita pastiin aja. Misalnya di test case pertama ya, kita lihat, test case-nya tadi aku copy dulu ya ke sini.
Ini kita mau bagi 3 grup. Di sini tadi jawaban kita 25 dan 29. Nah, kita bisa lihat kalau diurutkan menjadi 21, 22, 24, 26. Ya kan? Ini 26, 28, ada lagi 211, 500. Dan tadi batasan kita ada di 25 dan 29. Jadi di sini dan di sini. Oh, ternyata valid ya, karena kan di sini ada 3 grup dan selisih setiap grup nggak melebihi 1. Nah, jadi kita bisa lihat solusi yang tadi yang kita bikin di sini, terus sebenarnya fine-fine aja gitu. Nah, buat yang lain di sini kayak ya aku percaya sepertinya programnya udah menghasilkan solusi yang benar. Ya, kita coba submit aja. Nanti kalau kalian coba, better juga untuk pastikan test case ini berjalan dengan baik ya. Nah, aku akan submit solusinya. Oke, mari kita cari dulu filenya. Aku akan pause share screen. Jadi nanti kita, oke. Ya, ini filenya ya. Kita submit aja. Kita lihat. Semoga sih udah benar ya. Ini solusi kita tadi. Oke, ini masih menunggu. Masih menunggu. Ya. Kalau menunggu seperti ini antara kena time limit atau mungkin ya test case-nya banyak gitu. Oke, lama ya. Atau servernya down. Ya, semoga sih enggak ya. Oke. Belum selesai. Nunggu jodoh. Lebih cepat nunggu jodoh enggak ya? Oke. Aku kan pause dulu recordingnya. Ya, supaya teman-teman nggak menunggu. Oke. Oke, sepertinya masih menunggu ya teman-teman. Jadi mungkin aku akan submit ulang soalnya. Nah, mungkin kesalahan server, tapi ya kita pastikan lagi bukan kode kita yang salah. Kalau mungkin masih menunggu juga, barangkali memang kodenya yang kena time limit gitu ya, kelamaan jalannya. Ya, kita pastikan aja. Kan pause mungkin videonya ya. Kita tunggu dulu. Oke, di sini sepertinya tadi submission yang pertama banget itu baru selesai di judge 10 menit ya, lama juga. Oke. Nah, tapi ini masih dapat wrong answer. Setelah aku coba investigasi, sepertinya salahnya itu karena tadi kan kita asumsi kita bisa bikin grup besar. Nah, tapi kita lupa tambah satu kondisi, yaitu banyak grup besar yang masih bisa dibentuk, dia harus lebih besar dari 0. Karena kalau banyak grup besar yang masih bisa dibentuk itu udah 0 kan, kita udah nggak bisa bikin grup besar lagi dong gitu. Yang grup kecil juga gitu. Jadi mungkin solusinya seperti ini gitu. Nah, mungkin satu lagi yang bisa kita lakukan untuk mempercepat ya. Jadi di sini aku bikin vektor, di mana sebenarnya mengoper vektor di dalam parameter satu fungsi itu bukan praktis yang baik ya, bukan penerapan yang baik. Karena kan setiap kali dia panggil fungsinya, dia akan bikin vektor baru. Nah, jadi solusiku, aku akan bikin satu vektor di sini, yaitu answer buat vektor jawaban kita. Nah, awalnya memang kosong gini, tapi nanti kita bisa tambahin passing by address di sini. Nah, maksudnya passing by address ini, jadi ketika kita seperti ini, kita nggak bikin vektor baru setiap kali fungsinya dipanggil, tapi kita mengakses vektor yang sama gitu. Jadi kalau ada tanda dan di sini, mungkin kalau di chapter function kita udah belajar ya. Nah, jadi itu gunanya. Nah, kita coba submit lagi. Mungkin ini bisa lebih cepat gradingnya, semoga ya. Nah, aku nggak tahu itu penyebabnya atau bukan. Nah, tapi ini WA semua ya. So, kesalahannya tadi lebih ke apa namanya? Kita lupa ngecek banyak grup besar yang masih tersisa dan grup kecil. Makanya dia wrong answer. Nah, ini sepertinya judging-nya masih lama. So, aku akan tunggu lagi. Semoga sih cepat. Oke, ternyata udah muncul hasilnya. Udah accepted di sini teman-teman. Ya, so untuk merangkum gitu ya, apa saja yang udah kita bahas di video part 2 kali ini. Jadi waktu kita mengimplementasi fungsi rekursi atau backtracking, pastikan kita sudah menentukan state atau parameternya dengan benar. Kayak tadi di sini kita punya parameter-parameter seperti ini dan keterkaitan antara satu parameter dengan parameter yang lain gitu. Nah, kedua, kita bisa lihat juga ketika kita mencoba sesuatu, misalkan ketika kita bikin satu fungsi rekursi, terus mencoba suatu alternatif, dan ternyata alternatif itu gagal untuk dilakukan gitu ya, atau mungkin selesai dilakukan gitu. Nah, kita akan menarik balik alternatif tersebut gitu. Kayak misalnya di sini kan tadi kita alternatifnya bikin grup besar.
Kalau misalkan udah selesai dijalanin, kita harus tarik balik gitu. Kalau nggak ditarik balik nanti jadi salah gitu. Karena kenapa jadi salah? Karena nanti jawaban-jawaban yang udah kita coba itu bakal ditambah terus dengan alternatif lain yang akan kita coba gitu. Nah, teknik inilah yang disebut dengan backtracking gitu ya di dalam fungsi rekursif. So, itu aja untuk insight-insight yang aku bisa share di video part 2 kali ini. So, kita sampai sini dulu pembahasannya. Jangan lupa untuk nonton algo series yang lainnya di video channel Coder. Oke, see you semuanya. Semoga sukses semua. Bye-bye.